Muhammad yang kena sihir yang disalahin Wahyudi, gimana sih? Kau jangan. Nah, kenapa Bakah kalian edit, kalian rubah jadi Mekah? Yang edit kan penguasa di sana. Udah diakui pengedit. Udah diakui diedit. Dulu menyembahnya begini di Gimana sih? hari itu nggak dijelaskan semua tuh, hari apa nggak ada itu bang. Kalaupun tinta air laut dijadikan tinta dan dedaunan dijadikan lembaran, itu tidak cukup abangku sayang, tidak cukup. Sudah? Halo host, dengar gak suaraku? Sekarang sudah dengar. Waduh, jangan marah-marah. Jangan. Napasnya diatur dulu. Siapa yang marah-marah? Napasnya diatur dulu, Bang. Kalau aku ada nggak bahasa aku yang kasar sama dirimu? Hah? Iya, tidak ada, tapi mukamu itu semacam Aku kayak memang seperti ini kayak bicaraku. Iya, tapi kamu Aku semacam orang kemarah-marah, Sumatera. semacam kesetanan. Kalau Tarik napas. marah-marah, Tarik napas. aku ada nggak? Tarik napas. Kau diajak ngomong baik-baik kau. Bercanda, Bang. Jangan. Silakan. Apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan. Sekarang aku tanya sama kau, ya. Kau jangan kau sok lebih pintar dari orang Islam. Masalahnya memang nggak ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada Aku kasih saya. tahu sama kau, ya. Kau tuh orang munafik, ya. Munafik Kalau bagaimana? Masalahnya Diam dulu. tidak ada orang Diam Islam dulu, yang omonganku. lebih ngerti Al-Quran, lebih ngerti Diam ajaran Islam dulu. daripada Kau saya. dengarkan dulu omongan aku. Dengar dulu omongan aku. Loh, kamu bilang katanya bahwasanya jangan nanti kau bantah sok-sokan. omongan aku. Oke, sekarang kita buktikan Kau gimana? Kau dengar dulu. Kalau ada Dengar ada dulu, orang dengar Islam dulu. ditanya tentang agama Islam, jawab pakai dengar Quran, dulu. saya terjun dari Monas, Dengar yuk dulu. gimana? Kau dengar dulu. Oh, kalau Kau Monas dengar kejauhan dulu. itu ada tower. Di situ ada tower. Kalau Kau ada dengar. Kau dengar. Kalau Kau dengar ada dulu. orang Islam Aduh. yang ditanya agama Islam dijawab pakai Quran, kau- saya lompat kau dari dengar tower dulu. gimana? Kau dengar Ya. dulu. Kau ngerti bahasa nggak? Kau ngerti bahasa nggak? Kau dengar dulu omongan aku, ya. Kau dengar dulu. Berat Nanti baru sekali kau ini bicara. saudara-saudara. Kau dengar dulu. Terima kasih Kani. Ya gimana? Ya. Bagaimana kau mengkritik Islam sedangkan kau aja tidak hafal dengan Bible, ya? Tidak apa? Bagaimana? Engkau nggak nyambung. Bagaimana? Memang kau nggak hafal dengan Bible. Kau kok. mengkritik Kau- Islam sedang kau tidak aja. hafal Bible. Ini logika Iyalah, dari mana ini kau saudara-saudara? aja Pantaslah kau aja kamu kemarin masih berdebat jadi sama orang dia. Islam karena Dengar dulu. logikamu logika seperti itu. Dengar dulu. Kau aja kemarin berdebat, aku lihat. Sama Kau siapa? Buka Google, ya. Yang mana? Gitu. Kalau kau hafal Bible di luar kepala kau, nggak perlu kau lihat HP. Oh, Hah? kami tidak hafal-hafal Kau Bible. Kami jangan disuruh membaca dan memahami dan melakukannya. Sedangkan Jangan kalian kau- tidak pernah kau aja disuruh nggak hafal-hafal Quran, malah suruh ngapalin Quran. Gitu. Malah jadi Pakai kau bilang- ajang lomba baca Quran. Pakai kau bilang lomba hafalan. Nabi Muhammad Tuhan, ya. Loh, memang Kau iya. jangan Gimana? memframing kau. Ya. Bagaimana dengan Kau tahu nggak? pengakuan? Bagaimana dengan dengar pengakuan dulu. ustadz-ustadzmu yang kau mengakui dengar Muhammad nggak? itu Rob? Dengar dulu. Kau tahu nggak? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya. Mau Kau tahu nangis nggak? suaranya Kau gemetaran. jangan kau lupa. Nampaknya dia sudah gemetar, Kau- saudara-saudara. Jangan main-main kau sama agama kau. Ya. Loh, yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu Rob adalah ulama dan ustadz-ustadz kalian. Mana ada dia Cuman, Ustaz? mau dengar? Kau aja yang ngomong dia Ustaz. Oke, baik, Dia aja nggak ngaku Ustaz kok. Aku bantah omongan kau. Oh, silakan. Ya. Aku nggak percaya dengan Ustadz itu. Yang aku percaya itu Ustadz yang ulama besar kayak Ustadz Abdul Somad, ya. Adi Hidayat. Kau nggak usah Jadi Dengar-dengar jadi ceramah-ceramah kalian tidak kayak berseru-seru setan itu. kepada Muhammad. Muhammad itu utusan Iya, Allah. kenapa sudah tahu Muhammad itu hanyalah manusia, bahkan dia kena sihir, tapi kenapa Siapa kalian yang- berseru-seru padanya? Kau ini bodoh kali ya. Loh, kok bodoh kali? Dia itu- Kalian kenapa berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal waktu hidup kena sihir? Siapa yang kena sihir? Muhammad lah. Iya, kan kau kan nggak tahu kan? Berarti kamu tidak menyihir tahu siapa? Muhammad kena Yang sihir. menyihir siapa? Yang menyihir siapa? Aku tanya sama kau. Tadi katanya tadi katanya Yang mana menyihir kena siapa? sihir? Yang menyihir itu Bani Israel ya. Wah, Nasrani. disalahin orang Wahyudi lagi.
Muhammad yang kena sihir yang disalahin Wahyudi, gimana sih? Kau jangan memframing Nabi Kok Muhammad itu memframing, Tuhan. bro? Sekarang Kau kamu sudah sama mengakui agama bahwa kau. Muhammad kena sihir. Jancuk kau main-main sama agama kau. Ngamuk lagi dia, saudara-saudara. Bukan ngamuk. Lu Muhammad kena sihir nggak? Kau jangan mamain. Ditanya Aku bilang, Muhammad kena jangan sihir kau- nggak? Muhammad kena sihir Aku nggak? tanya, kemarin kau memframing ya, kau bilang Saya tanya itu dulu, Tuhan. Muhammad kena sihir atau Yang tidak? menguatkan Tuhan, ya. Coba kau sebutkan di mana Duh, itu. ditanya Bible. Muhammad kena sihir atau tidak, kau meninggal. Coba kau sebutkan Bible. Muhammad kena Sebutkan di sihir atau Bible tidak? Kau, itu. Kau sebutkan di Bible kau tuh. Kupikir kau tadi Ada berilmu, nggak kau perkataan Yesus itu naikkan mengatakan saya, Tuhan? naikkan saya. Eh, Oh, inbox banyak kau sekali, jawab naikkan pertanyaan saya. aku. Ternyata Kau sampai jawab sini pertanyaan cuma aku. begini. Sebutkan Oke lah, Bible mana? kau anu dulu, Bible makan mana yang anu dulu, mengatakan? makan lontong sayur. Sebutkan Ah, Bible besok mana kau yang puasa, mengatakan? makan lontong sayur dulu. Aduh, berat sekali saudara-saudara ya. Padahal dia itu tadi inbox saya. Dia bilang begini, naikkan saya. Sampai banyak sekali. Ini orang ada apa? Ini kok inbox sebanyak ini? Ternyata setelah dinaikkan hanya mempertontonkan kejang-kejang, saudara. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu. Yuk. Oke. Kita kasih naik ada elang Jawa. Ya, selamat pagi elang Jawa. Elang Jawa, selamat pagi. Elang Jawa. Oke, ini elang Jawa ini dia berapa kali-kali naik. Sebentar, saya blokir saja ini orang ya. Sebentar. Karena dia ini berkali-kali naik, takut. tapi dia tidak pernah ngomong. Tidak pernah ngomong. Kamu berapa kali naik, kamu gak pernah ngomong. Sudah berapa kali kamu saya naikkan, kamu naik diam-diam saja. Jadi kau saya blokir saja. Setelah kau saya blokir, kau nanti pusing. Waduh, gimana caranya saya nonton Edis TV ini? Waduh, berat ini. Jadi kalau naik, itu ngomong gitu loh. Bicara gitu ya. Ngomong bicara seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Al. Semoga saya dapat muslim yang berkualitas ya teman-teman ya. Kenapa muslim yang datang ke sini kok kayak kena bentur begitu ya? Makanya sudah saya bilang kurang-kurangin membenturkan kepala. Silakan Al. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik, silakan. Ya, selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi Bang Al. Kalau kayak gini kan enak kita diskusi. Jangan datang-datang marah-marah kesetanan nih. Kan biasa kan Islam Kristen berinteraksi, tanya jawab, bahkan debat. Selama itu masih sehat, tidak menghujat, tidak maki-maki, kan bagus-bagus saja, betul? Betul. Kita santai-santai aja. Betul. Nah masalahnya begini Bang. Masalahnya begini. Kenapa sih setiap perdebatan, setiap diskusi antara Islam dan Kristen, kenapa Al-Quran tidak ada gunanya bagi orang Islam untuk menjelaskan agama Islam? Kalau Al-Quran sudah tidak ada gunanya, sebaiknya Al-Quran ya jangan lagi dikatakan kitab suci orang Islam. Kitab suci orang Islam harusnya diganti menjadi hadis, nggak boleh Al-Quran. Soalnya setiap ditanya agama Islam, jawabnya pakai kitab di luar Al-Quran. Begitu. Gimana Bang? Setuju? Betul. Silakan. Oke, setuju. Kalau saya sistem damai, santai, yang namanya diskusi itu kan tukar pendapat, itu kan wajar ya kan. Yang mana yang betul, mana yang salah gitu. Jadi kalau kami umat Islam itu bukan umat Kristen, bukan Bang. Tapi musuhnya kami itu, musuh nyata kami itu dalam Al-Quran itu iblis laknatullah, bukan umat Kristen. Yang namanya manusia itu kan saling menghargai, saling menghormati, maupun dia agama apa maupun kayak gimana pun tuh yang penting kita saling menghargai, itu aja. Oke. Baik.
Jadi Baik, sekarang begini Bang. Kalau perkataan Allah Oke, Bang, sama siap. perkataan iblis itu selalu bertolak belakang, betul? betul betul. Nah, kalau perkataan Allah, kitab yang menjelaskan, kitab yang sempurna, yang memberi petunjuk, Al-Quran apa hadis? Al-Quran Bang, bukan hadis. Al-Quran. Oke ya, pegang ya. Oke, sekarang Anda saya tanya nih tentang agama Islam. Siap Anda menjawab dengan Ya, Al-Quran? boleh silakan. Siap. Kalau tapi jujur aja Bang, saya tidak sepenuhnya hafal Al-Quran dari Oke, juz 1 baik, sampai 30 baik. Sekarang gitu gini, kan nggak Bang apa-apa, ya. nggak perlu hafal. Gini, Abang sholat nggak? Ya. Sholat nggak? Waduh, tiba-tiba Apa, Bang? sinyal macet. Bentar, ngelek. Memang Ngelek. mereka ini kalau sudah lari ke Quran, tiba-tiba macet, takut ketahuan agamanya. Aduh, oke lah Bang. Coba nanti perbaiki dulu. Gimana, masih siap? Masih bisa diskusi? Bisa Bang. Oke, sorry jaringan saya ngelek. Sorry. Ya, boleh silakan. Tiba-tiba. Hai. Bang, Abang sholat? Ya. Dia sholat Oke. Bang. Waktu sholat baca Al-Fatihah? Iya benar. Ya, di mana dalam Al-Qur'an kalau sholat suruh baca Al-Fatihah? Di mana dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an sholat itu harus baca Al-Fatihah. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada menjelaskan bacaan sholat dalam Al-Fatihah karena Abang tahu kan artinya surah Al-Fatihah, tahu kan? Iya, di dalam Al-Qur'an tidak ada kalau sholat harus baca Al-Fatihah. Adanya di mana? Tapi Abang tahu kan? Tapi Enggak, adanya di mana itu Abang kalau tahu sholat kan harus baca Al-Fatihah, adanya di mana? apa? Kalau sholat harus baca Al-Fatihah itu Ya. dapat dari mana itu? Siapa yang ngasih tahu itu? Ada 4 mazhab berpendapat. Imam Kan, Syafi'i, makanya saya Imam bilang Malik. berarti Al-Qur'an tidak Sesuai berarti dengan- Al-Qur'an tidak sesuai. menjelaskan, betul? Iya, Al-Quran tidak ada menjelaskan wajib. Tidak tapi ada, di barusan tadi Anda bilang Al-Quran wajib kita penjelas. Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran telah disusukan para sahabat Nabi. Itu surat yang pertama itu Al-Fatihah. Yang Habis itu saya baru tanya, Al-Baqarah. kalau sholat harus Wajib. baca Al-Fatihah, di mana dalilnya? Iya. Dalilnya. Iya karena dalilnya dalam surah Berat. Oke lah Bang, kita kasih dulu naik dulu muslim yang lain ya. Kayak begini nih saudara-saudara. Udah saya bilang kalau ada orang Islam ditanya tentang agama Islam, dia jawab pakai Quran, maka saya ya. Selamat siang. Selamat siang Medi, nyalakan kamera dulu Bang Medi. Sebentar. Oke, Ya sudah. silakan Bang Medi. Ya Bang Medi. Oke, Saya tanya begini, dulu, begini. Bang. Bentar, dulu, Kenapa dulu. sih? Anda kan ngerti. Anda bilang tadi ngerti Al-Quran. Tarik napas lu. Tarik napas. Tarik napas. Saya kalau baca argumen Anda. Tarik tadi napas, bilang Anda sangat turunkan ngerti napas. Al-Quran. Tunggu Tarik sebentar. napas, turunkan Anda napas. Saya dengar mengerti sekali Al-Quran. Gimana? Benar ya? Anda tadi berargumen mengerti sekali Al-Quran. Oh jelas sekali. Nah, bagus. Tidak ada orang Islam yang lebih ngerti daripada saya. Hmm. Anda hafal Al-Quran? Apa? Anda hafal Al-Quran? Buat apa saya hafalin? Anda bisa baca Al-Quran? Artinya yang saya perlu, ngapain Arabnya? Makanya saya bilang kenapa kalian tidak pernah ngerti isi Al-Quran? Karena kalian cuma ngapalin dan baca-baca huruf Arabnya, sementara artinya kalian tiada mengerti dan tiada memahaminya. Gitu. Oke, sekarang Udah, saya sekarang tanya. gini aja, jangan kemana-mana gini. Tunggu sebentar. Gak usah Ini bahas saya yang mau tinggi-tinggi lah, udah Nah, capek saya bahas yang tenang. dalam-dalam kalian. Gini aja, gini, dengerin. Begini Nah, Medi, Anda tanya. Medi kamu mau diskusi dengan baik? Oke. Begini Medi, Gini. pegang omongan saya, dengar, pegang omongan saya nih, pegang omongan saya. Kalau kamu saya tanya tentang agama Islam,
kalau Al-Quran berguna bagi kamu, saya lompat dari Monas. Gimana? Siap? Gini ya. Wah, nggak berani. Udah saya bilang Al-Quran nggak ada gunanya bagi kamu. Kita tanya jawab. Ayo, Kita tanya. berani? Oke. Berani Oke, nggak? kita tanya jawab. Berani saya bertanya juga. Dengar, ketika saya tanya kamu tentang agama Islam, hal-hal yang fundamental dalam agama Islam, kalau sampai kamu buka Quranmu untuk menjelaskan, saya terjun dari Monas. Siap? Berani? Begini makanya, Bang. Anda Takut. tuh paham. Sudah saya bilang Quranmu itu bagi kamu nggak ada gunanya. Ganti kitab sucimu itu bukan Al-Quran, kitab sucimu itu hadis Bukhari. Sudah saya bilang, kitab sucimu itu hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, kemudian kitab kuning, kitab karangan Syekh ini, mazhab ini, itu kitab sucimu itu tuh. Anda ngerti Al-Quran, saya aja yang agama Islam masih belajar. Sekarang mau saya buktikan nggak? Oke, Anda kan mengerti kan? Anda kan mengerti Al-Quran Oke lah, ya? baiklah ya, kau dibawa saja kalau begitu. Anda Wah, itu mutar-mutar benar, saja gimana? Sederhana loh. Challenge dari saya itu sederhana. Kamu kan bilang bahwasanya Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan, memberi petunjuk. Nah itu saya tagih tuh, saya tagih omongan kamu itu. Bahwa Quran menjelaskan sempurna itu saya tagih, yuk naik ke sini. Ayo. Ya. Kalau memang betul bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti yang kau katakan, terbukti, maka saya siap terjun dari Monas. Bukan begitu, Pak Rahman? Silakan. Apa Siap ya? pertanyaannya? Siap? Siap. Baik. Siap. Saya tanya hal yang paling dasar sekali. Dasar dan paling fundamental. Siap? Silakan. Baik. Kalau naik haji, saya lihat orang Islam naik hajinya ke Mekah. Ya. Ke kota Mekah. Siap. Tunjuk di dalam Quran, naik haji itu suruhnya ke Mekah. Di mana? Naik haji ke Mekah. Ya, di mana dalilnya naik haji ke Mekah dalam Quran? Ke Baitullah. Baitullah itu di mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah. Baka diedit jadi Mekah. Baka diedit jadi Mekah. Ini makanya saya bilang, oke, di Quran mana Baka itu adalah Mekah? Baka itu nama dulu. Mana? Dalilnya mana? Bibak kata mubarakan artinya. Ya, mana? Baka itu Mekah mana? Coba ayatnya. Bibak kata mubarakan artinya Mekah, tempat yang diberkahi oleh Ayatnya Allah. mana? Ayatnya? Coba ayatnya, bahwa Baka itu adalah Mekah mana? Iya, yang diberkahi. Ditanya Baka itu Mekah di mana ayatnya? Baka itulah Mekah. Ngarang bebas. Kenapa ngarambol? Baka dirubah jadi Mekah. Rubah terus. Edit terus. Sekarang saya tanya. Ya, silakan. Sekarang saya tanya, disuruh naik haji ke Baka atau ke Mekah? Ke Mekah. Mana ayatnya? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi itu kan Baitullah, disuruh ke Baitullah. Iya, disuruh naik haji ke Baka, betul. Ke Baitullah. Iya, ke Baitullah. Baitullah itu di Baka kan? Ya, di Mekah. Nah, kenapa Baka kalian edit, kalian rubah jadi Mekah? Yang edit kan penguasa di sana. Udah diakui pengedit. Udah diakui diedit. Sudah diakui. Iya, nama negara. Nyecece sudah diakui diedit. Jadi siapa yang merubah Baka jadi Mekah? Itu tetap Baka itu sebagai nama. Ditanya sebentar. Orang Islam kalau ditanya kemana naik haji wahai Muslim, dia jawab Mekah. Padahal nggak ada naik haji ke Mekah. Naik haji itu ke Baitullah, dan Baitullah itu di Baka, bukan di Mekah. Naik haji itu edis. Haji itu bukan hanya di Mekah, saudaraku. Halo, assalamualaikum.
Jangan ngomong assalamualaikum bang, saya karesteng. Halo, salam. Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Kok gelap? Muhammad Al-Fatih, kenapa Anda tadi mengucapkan assalamualaikum lalu ganti shalom? Gimana ini? Sudah 2 kali Anda melanggar perintah Muhammad. Pertama, Saya Anda kan- mengucapkan assalamualaikum kepada orang Nasrani. Padahal di dalam hadis dikatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu di dalam hadismu ada. Tapi kamu mengucapkan salam kepada saya. Terus kamu ganti salammu dengan shalom. Anda kena lagi, kamu kena hadis lagi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Sudah 2 hadis kau langgar ini, pantas. Betul? Bang, mohon maaf ya, maaf. Silakan. Ya, so abang, saya kan dari Ambon, toh, jadi saya mau tanya. Sebentar, abang Muslim? Iya, saya kan Muslim Ambon. Silakan bang, Saya. silakan. Ya, mohon maaf tuh. Nggak apa-apa, santai bang. Ya, silakan. Yang kalau di dalam apakah Injil Yohanes 5 dan juga itu ayat 30 itu ya kalau itu Yesus dia ada bicara apa? Itu ke satu, kedua. Satu-satu bang, satu-satu, jangan banyak-banyak, satu-satu. Yohanes berapa? Yohanes berapa bang? Ini di dalam Injil Yohanes 5 Yohanes dan 5. ayat 10. Ayat berapa bang? Mas ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Oke baik. Iya. Kita bukakan ya, Yohanes 5 ayat 30. 5 ayat yang ke-30. Apa di situ kata abang tadi? Toh yang kalau di sini Yesus bicara apa gitu? Ada bicara apa? Iya. Oke, baik saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan abang, Pak? Ya, cocok. Ya, pertanyaan abang apa? Ya, itu kedua. Bukan, pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya itu apa tentang ayat itu? Dan itu saja Pak. Itu saja. Itu saya mau dengar. Jadi penjelasnya itu saja Pak. Penjelasannya. Itu tidak penjelasannya. Tidak kurang. Iya. Iya, karena Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Begitu. Yesus taat kepada Bapa di sorga. Bahkan Yesus taat sampai mati. Dan kami setiap orang Kristen juga harus hidup seperti itu. Kami harus hidup ketaatan sampai setia sampai mati, begitu. Meneladani Yesus, meneladani Kristus seperti itu. Oke. Halo? Iya. Iya, dengar. Terus? Ya, terlalu apa pertanyaannya? Itu. Makasih Abang ya. Makasih banyak, makasih. Cuman itu aja, Bang? Iya. Dan ada satu lagi. Saya mengenai kitab apakah Barnabas. Apa itu? Tuh yang kalau di situ kan bunyinya di situ kan ada ini perjanjian Oke, Yesus. baiklah. Gini Bang, Abang mungkin belajar dulu. Nanti kalau udah ada ilmunya baru datang lagi sini Bang ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Al-Fatih. Oke, sopan sekali Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Saya turunkan dulu Bang ya. Turunkan dulu. Zuma nggak berani, nggak usah ngomong-ngomong dia. Dia nggak berani sama saya. Sudah lari tunggang langgang dari saya. Ya, Dana, silakan nyalakan kamera. Halo? Udah ya? Halo Dana. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari. Silakan kalau mau diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirimi undangan untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah saya kirimi undangan. Nah, gitu kan. Ya. Dana, Anda Muslim?
Ya, Muslim. Muslim. Kalau lagi ngomongin Allah dan Rasulnya harus ngerokok dan Astaga. iya dong, kalian kan memang seperti Wih. kalau lagi mau ngomongin Allah dan Aduh, lagi. Rasulnya maka sambil ngerokok. Makanya saya bilang tambahin alkohol dan birnya. Alkohol. bisa ya, Berat alkohol? saudara-saudara. Oke. Bisa ya Ya bang, alkohol? gimana bang? Kenapa? Oh, kan udah kena peringatan kan bang? Oh, sudah. Iya. Diberi peringatan. Makanya Aduh. jangan merokok bang. TikTok saja yang buatan tapir dia tahu merokok itu tidak Aku baru baik mau. bagi kesehatan. Biasanya aku boleh sembunyikan dengan Allah, tapi di hari tak dapat sembunyi pula. Oke. Bang, ini bagaimana bang? Ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kok Qur'annya itu tidak ada gunanya bagi mereka untuk menjelaskan itu? Bagaimana ya orang Islam kalau ditanya Quran memang tak boleh jawab. Iya, kenapa? Padahal Quran mengatakan kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika ditanya tentang agama Islam, Qur'annya tiada berguna baginya. Kenapa, Bang? Kok miris sekali? Kenapa, Bang? Aku pun bingung. Kenapa tuh? Kenapa? Misalnya begini, Bang. Misalnya begini. Abang Oke. percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Aku Islam, tapi kalau Al-Quran menjelaskan kepada sesuatu, percaya. Oke. Injil pun percaya. Oke, baik. Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda kitan bersunat? Berkitan? Sunat. Oke. Tolong jelaskan, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari sunat? Silakan. Sunat nih daripada kitab Injil. Betul. Oke, dah, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang, ya. Ini ajaran Yesus. Dengar dulu. Sunat tuh Bang, yang jadi pertanyaan itu begini. Quran tuh menjelaskan segala sesuatu kan? Betul. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa kegunaan Kebersihan. fungsi dari kitan itu apa? Kebersihan. Di mana ayatnya? Di dalam Quran tak menjelaskan untuk kebersihan. Yang dilengkapi apanya, tak ada, Bang? tak Orang ada ditanya tahu. fungsi sunat Enggak, saja, dulu. Quran tidak tahu. Kalau tak ada Taurat dengan Injil, tak ada Quran. Malah lari ke Taurat dan Injil, katanya sempurna. Itu namanya bukan sempurna, Bang. Kalau menyempurnakan berarti sanggup menjawab. Orang Malaysia dia nggak tahu. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya, Bang, ya. Ini kalau kita lanjutin nanti Oskadon tambah lagi nih. Aduh. Halo? Macet, saudara-saudara. Bentar. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimi undangan. Sudah di layar. Bentar. Kok jadi besar seperti ini? Oke. Bentar, sabar. Ini jadi besar saya. Sebentar, ini kok tadi jadi begini. Sabar ya. Kok jadi begini tadi nih? Ini gimana balikinnya? Saya tadi pencet apa ini? Sabar ya, Bang, ya. Sabar, Bang. Iya, muslim, Bang. Muslim. Oke. Bagaimana tadi? Bagaimana tentang apa kitab suci Al-Quran tadi, Bang? Iya, kenapa kok kitab Al-Quran itu tiada fungsinya dan tiada gunanya bagi kalian untuk menjelaskan agama Islam? Ini, Bang. Singkat aja nih, Bang, ya. Kalau di Al-Quran itu
tidak diuraikan tuh bang tentang upaya sholat gitu kan, atau berapa rakaat, tidak diuraikan di sini bang. Berarti Jadi, Al-Quran tidak apabila- Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Islam ini ada kitab yang namanya kitab itu. Bang, ada pertanyaan 12. saya, berarti Al-Quran tidak Quran dan hadis, menjelaskan segala sesuatu. Dia pokok-pokoknya aja bang, pokok-pokok sesuatu bang. Tidak menjelaskan segala sesuatu. Bentar bang ya, contoh nih bang, maaf ya bang. Bentar bang, pokok-pokoknya aja, pokok-pokoknya. Contoh gini bang, di Al-Quran itu ada tertulis umpamanya dilarang kita minum minuman keras berupa tulisan itu khamar namanya bang ya. Khamar tuh nggak dibikin situ kamput tua apa semua mention, nggak ada bang. Jadi semua segala minuman yang ada di dunia yang mengharamkan apapun yang memabukkan itu diharamkan bang. Jadi tidak Sudah? ditulis macam harusnya minum keras emang kamput tua, nggak ada. Sama dengan sholat bang, sholat perintah. Tapi uraian dari semua itu bang tidak memang nggak di Al-Quran semua diuraikan bang. Di situ firman Tuhan untuk urainya kepada hadis. Ada juga beberapa ulama membuat Makanya saya penulis bilang, para nabi ketika itu, orang Islam hadis ditanya, fikih namanya. dia tidak Bang. akan membuka Hukum fikih. Al-Quran, Tidak, tetapi Bang. dia berdalil Tidak kepada seperti itu. Kitab Injil pun gitu bang, Bible pun gitu bang, tidak semua maaf, tidak semua. Bang, Kalau di bawah. Bang, Kitab Injil saya tidak kira menerangkan, tidak Anda menjelaskan kesini tentang semuanya membawakan itu. Bang, dalilnya dari Yesus Al-Quran. lagi makan, nggak ada ditulis Tetapi Bang. yang Anda Cara makan bawakan Yesus nggak adalah ada, cara Al-Congor. tulis nggak ada. Nggak boleh begitu. Tidak ada tuh bang, tidak ditulis itu bang. Kami ada dua pedoman, Quran dan hadis. Di mana Bang, ayatnya? Jadi ketika itu uraian tentang sholat, tentang halnya, tidak semua diuraikan bang. Di hukum fikih namanya. Oke, berarti Al-Quran Coba tidak tanya lengkap sama ya? Islam di bawah. Ada kitab fikih namanya. Ya, berarti Al-Quran tidak Nggak lengkap ya? mungkin direkap, nggak mungkin dia bang Tidak semuanya, Bang, lengkap, sampai dia kita. saudara-saudara. Oke, baiklah. Terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran tidak lengkap, betul? Jadi ini Bang Edi sini bertanya yang tidak ada di kitab dia pun tidak ada itu namanya Yesus lagi ngapain Kok makan bertanya juga yang nggak tidak ada? Yesus ngapain sembahyang gimana? Nggak ada. Karena kalian Tidak ada. melakukannya, Tidak ada. makanya Yesus saya itu bahwasanya tanya dalilnya. dia dulu menyembahnya begini di Gimana saat sih? itu hari ini hari itu nggak dijelaskan semua tuh hari apa nggak ada itu bang, semua nggak ada detail tuh bang, pasti Iya, pokok-pokoknya di makanya kitab, saya Bang. tanya Yang dalilnya untuk dalam makna-makna di dalam Quran. yang Kalau tidak yang ada tersirat- dalilnya yang dalam tersirat ada di Quran, dalam Quran, berarti Bang. kalian Di mengada-adakan atas surat sesuatu kan gitu. ayat-ayat tersirat ada di dalam Quran, ada. Ada. Tapi penjabarannya di hadis kalau Islam bang. Di Menurut- kitab fikih. menurut apa itu? Ulama penerus para nabi itu ulama. Menurut apa itu? mereka. Jadi ini jangan abang bilang kitab nggak sempurna. Mereka lebih sempurna. Bang. Menurut Sempurna, Bang. Al-Congor. Karena apa? Uraian itu Oke, tidak baiklah. ada. Lanjutkan terus Makanya bercongor Bang, ria di Islam, bawah. Gini loh, kalau orang ngomong tanpa dalil, tanpa dasar ya. Karemince, makasih ya. Karemince, makasih ya. Terima kasih Karemince, makasih. Gitu loh. Teman-teman sekalian, kalau ngomong itu kan harus ada dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Ya kan? Ini tidak lengkap begini dirincikan itu congormu semua yang ngomong. Ngapain kalau congormu yang ngomong? Gitu loh. Saya lihat dulu dari nama-namanya nih, Mang Edo. Ya, selamat siang Mang Edo. Selamat Silakan siang nyalakan abangku. kamera Anda. Oke. Wah, baju saya Wah. jelek-jelek bang. Oke. Mang Edo muslim Jadi bang, selamat. Insya Allah muslim bang. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Kenapa ini teh bang? Ada apa ini teh? Kenapa orang Islam itu ngomong Quran adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, giliran ditanya agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Kalau saya nanya, apakah Injil juga udah sempurna belum? Tidak ada yang Coba bilang Injil jawab. sempurna. Tidak ada yang bilang Injil sempurna. Nggak ada. Bukan sempurna dan tidak sempurna, abangku. Bukan. Konteksnya bukan seperti itu. Oke, menjelaskan Ya, segala sesuatu kan. Ibarat kata nih, sebentar, 5 Oh, menit coba saya dimatikan minta dulu, waktu. ekornya dimatikan. Terlalu keras. Siap. Coba dimatikan. Siap. Matikan Oh, aja. siap. Mohon maaf. Jadi saya minta waktu 5 menit. Kan katanya ini teh berdiskusi dengan enak ya.
Jangan abang host aja atuh yang bertanya sama anak muslim. Silakan. Sekarang saya tanya. Ini dulu diselesaikan dulu ini. Oh, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Oke, coba abang tanya sama saya. Coba. Baik. Kalau orang Islam katanya kalau meninggal pakai kain kafan, betul? Betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Sebentar bang, 5 menit ya. Jangan main Betul. turun dong. Jangan main Betul. turun dong. Nah. Gini. Tapi sebelum dijawab gini bang. Sebelum dijawab gini. Kalau sempat Anda buka Al-Quran untuk menunjukkan jawaban bahwa kalau meninggal pakai kain kafan, saya lompat dari Monas. Silakan. Nggak perlu bang. Cuma segini Untuk aja penyemangat dari saja saya. biar saya lompat dari Monas. Nggak perlu. Saya nggak mau saudara saya sampai lompat-lompat ke dalam dari atas Monas. Jadi gini bang, di dalam Al-Quran memang tidak seluruhnya ditulis. Karena di dalam Al-Quran ada ucapan, jikalau kalam kami yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ditulis, tintanya pakai air laut itu tidak cukup. Dedaunan yang ada dunia ini dijadikan kertasnya tidak cukup juga abangku. Ngopi dulu abang. Sudah. Belum. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan seluruhnya? Ibarat kata seperti ini abangku. Di dalam Pancasila ada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tidak disebutkan. Tuhannya Tuhan siapa aja? Ada Tuhan Yesus, betul. Tuhan Bapa, Tuhan kami, ya kan? Tidak disebutkan. Yang disebutkan. Jadi di mana ini jawabannya, Bang? Di mana jawabannya kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sebentar, kalem. Calling down. Akan kita sama-sama makhluknya Tuhan, ya kan? Bang, yang Abang saya tanya, di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Nah, saya tadi bilang menjelaskan di Quran itu tidak ada yang menjelaskan. Makanya betul lah Quran mustahil menjawab, betul. Sebentar, konteksnya jangan dulu kesan. Berarti benar mustahil Islam menjawab pakai Quran, betul. Sekarang kalau di Injil ada enggak kalau makan harus pakai sendok garpu? Kan tidak ada abangku. Boleh nggak pakai garpu? Jadi Boleh Injil. pakai garpu, boleh. Masalahnya kalau meninggal nggak boleh nggak pakai kain kafan. Sebentar, apakah di Injil ada dipakaikan untuk pakai peti? Ada tidak? Nggak wajib, mau nggak pakai peti juga boleh. Di kita pun sebenarnya, kalaupun sekarang gini abang, Kata yang meninggal siapa di harus laut. pakai kain kafan kok? Sebentar, abang itu, abang, kalem, calling down. La ilaha illallah abangku. Ngelawak saja ini saudara. 5 menit. Yang namanya diskusi itu jangan Coba langsung ulangi dulu menurunkan. pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya ulangi. Oke. Kenapa? Apakah ada di dalam Al-Quran Bukan itu, seorang bukan muslim? itu. Bukan itu Akan pertanyaan tadi saya. pertanyaannya itu. Bukan yang itu, pakai kain kafan. makanya dengerin dulu. Kalau seandainya abang bertanya, sempurnakah ayat-ayat suci Al-Quran? Saya jawab, tidak seluruhnya ditulis di dalam mushaf Al-Quran abangku. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalaupun tinta air laut dijadikan tinta dan dedaunan dijadikan lembaran, itu tidak cukup abangku sayang. Tidak cukup. Sudah? Belum. 5 menit, kalem. Jadi abang, kalau abang berdiskusi itu jangan main menurunkan. Begitu. Agak usah garo-garo atel atau abang. Ampun si abang. Jangan diturunkan. Kalem. Calling down. Kita kan sesama saudara abang.
Kalau abang diskusinya seperti Loh, ini, si Cecep kembarannya sudah datang ya. ampun, Cecep, si Cecep bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengarkan dulu. Be happy. Don't worry, Dengerin be dulu, happy. bukan begitu maksudnya si Oke. Cecep. Oke. Dengerin dulu, Oke. dengerin. Bagaimana? Al-Quran mengatakan bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada sebuah klaim dari Al-Quran, betul? Betul. Betul. Sekarang Anda percaya tidak dengan klaim Al-Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul, percaya. Percaya. Oke, jelaskan Percaya. kenapa orang Islam kalau meninggal harus pakai kain kafan. Itu kata siapa? Jadi orang Islam boleh nggak pakai kain kafan? Boleh. Oh, boleh. Sekarang yang wajib saja, yang wajib. Kalau begitu, Boleh. sekarang yang wajib saja. Anda sunat? Oke. Sunat Wajib nggak sunat? di dalam Al-Quran Wajib atau tidak sunat? Wajib. Oke, di Quran mana? Wajib. Jelaskan di Quran mana bahwa sunat itu wajib. Silakan. Coba dibuka di dalam surat Ibrahim. Ayo. Ya, Ibrahim ayo. berapa? Surat Ibrahim berapa? Ibrahim yang di surat buka aja seluruhnya. Kalau dipotong-potong ayat itu tidak betul, abangku. Ya sudah, Anda yang buka. Ibrahim seluruhnya baca. Silakan. Nggak usah kan Aduh, abang berarti hafal. Anda lagi ngarang bebas. Akan abang hafal Al-Quran. Justru karena saya hafal Al-Quran di dalam surat Ibrahim nggak ada sunat. Calling down, kalem. Take it easy, cek bahasa Arab nama santai. Jadi begini abang, Bang, Di di dalam dalam Quran Al-Quran nggak memang ada diselot. Ibrahim tuh sunat. bang, abangku di dalam Al-Quran tidak seluruhnya ditulis karena apa? Tadi dibilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya dengerin abangku, kalau ditulis itu lembaran daun tidak akan cukup. Katanya Kan dijelaskan menjelaskan dalam segala Al-Quran. sesuatu. Kumaha sih? Ampun, konsepnya ulah tertuju sama hiji atau akang. Iya, Ibarat kata, Qurannya bilang bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. abangku sekarang gini, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, ya kan? Sapi bikang, ya kan? Apakah di sana menjelaskan sosok sapi bikang? Ada. Jadi konsepnya seperti ini abang ya. Di dalam kitab suci kami itu memang tidak seluruhnya. Saya akui. Karena apa? Sudah dijelaskan. Kalau ayat kalam Allah ditulis pakai tintanya air lautan, jangan Diulang lagi. Iya, itu jawabannya. Kumaha? Itu jawabannya. Yang ditanya bukan itu. Jawabannya. Konsekuensinya kita alihkan ke Injil sekarang. Kan sama abang menanyakan Al-Quran. Oke, baik. Nah, Gini bang, abang kan menanyakan Al-Quran sama saya. Dengar Cep, ya, begini Cep. Mangga. Begini. Di dalam Injil, di dalam Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang ngomong kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Betul, tidak ada. Karena Berarti tidak Injil pun ada, tidak sempurna maka ya. dengar dulu. Karena tidak ada, berarti Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya potong. Tapi abang menyatakan kalau kitab Injil itu kitab suci umat Nasrani ya. Betul. Tapi tidak ada di situ Betul. tertulis bahwa kitab itu menjelaskan segala hal, nggak ada. Nih abangku, dengerin ya. Makanya di dalam kitab Injil ada perjanjian lama dan perjanjian Allah, jangan lari ke situ. Atuh dengerin, kan Kita abang yang itu mengoreksi lagi kitab membahas suci saya. klaim kitab suci. Akan Quran kakak mengklaim. juga. Dengerin dulu ya. dong, saya Quran yang ngomong mengklaim, dong. Quran Saya dong mengklaim lu yang- bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul. Betul. Nah, Anda percaya tidak dengan klaimnya itu? Percaya. Nah, berarti Al-Quran wajib tidak dia bisa menjelaskan segala sesuatu? Wajib. Wajib. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Fungsi sunat menurut Al-Quran satu kesehatan, bukan Iya, mana kesetanan. ayatnya?
Ayatnya mana? Nih abang, kalau seandainya ngomongin ayat, Makanya kan saya bilang Anda fitnah dengerin dulu, Al-Quran kan lagi. abanan saya yang bagian ngomong. Bukan atau masalah kakak. itu, masalahnya Quran untuk kesehatan itu tidak ada di dalam Quran. Abang sebentar atau abangku sayang sebentar. Jangan main sayang-sayangan. Saya bukan sejenis Anda. Aku Bahaya Anda akan ini. kita teh bersaudara. Jangan seperti Begini, itu. tidak ada di dalam Calling Quran bahwasanya Quran itu sunat itu untuk kesehatan. Tidak ada. Bang, di dalam Quran kata saya memang tidak menjelaskan semuanya. Ada lagi ayat yang lain. Makanya kalau ngomong Kalau sama orang kalam muslim kayak Allah, begini teman-teman. kalau seandainya dari dulu teh Quran teh ditulis semuanya, atuh merenang air laut teh kering. Apakah dibutuhkan satu ember saja untuk menjelaskan tentang sunat? ilaha illallah, itu teh menurut kitab saya. Tidak perlu bahkan tidak perlu satu lembar untuk menjelaskan apa kegunaan sunat. Kok Anda bilang air laut nggak cukup? Dengerin abang. Jangan seperti itu. Oke, ini terakhir. Oke. Terakhir nih. Saya Di bagian Quran nanya. mana? Waktu bagian Di saya Quran yang mana? nanya. Di Quran mana bahwa sunat itu untuk kesehatan? Ampun, itu yang terakhir Baik. itu. Saya juga pengen bertanya atau abangku. Tanya 5 apa? menit saya minta. Di dalam Injil itu menurut abang tidak ada kesempurnaan seluruhnya, ya kan? Tidak ada Injil mengatakan kitab ini sempurna menjelaskan segala sesuatu. Betul. Nggak ada. Betul. Kalaupun di dalam kitab Injil tidak sempurna, adakah perkataan di kitab ini firman-firman Tuhan yang menyatakan kalau Injil ditulis sesempurna mungkin, apakah akan mengeringkan air laut? Nggak nyambung. Ada satu ayat, dengar. Ada satu ayat di dalam penutup Injil Yohanes itu berbicara mengenai ada banyak hal yang tidak diceritakan Betul. tentang Yesus. Dikatakan di situ, jikalau semuanya ini saya ceritakan, agaknya dunia ini tidak cukup menampungnya. Ada ayat seperti itu. Itu sama. Berarti Perbedaan yang tidak dijiplak beda. sama Quran. Ush, sekarang begini, bukan diciplak. Kalau dijiplak itu merenan di kopi. Kalau Quran itu penyempurna.